selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan mendengarkan, dan apabila ada waktu memungkinkan mungkin ada sesi tanya jawab yang langsung diisi oleh Ustaz. Demikian bisa kami sampaikan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, jamaah i'tikaf dan jamaah salat subuh rahimahumullah. Sebagai seorang mukmin, tentu kita sangat yakin, insya Allah hakul yakin, bahwa apapun yang kita upayakan, yang kita perjuangkan di dalam hidup ini, mustahil bisa mencapai apa yang kita harapkan, manakala Allah tidak mengizinkan. Teringat kita pada ayat 255 surat Al-Baqarah yang diantaranya Allah berfirman, man zallazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Betapapun kita sudah berbuat maksimal memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan, selama Allah belum menyatakan kun jadi, sesuatu tidak akan pernah terjadi. Sesuatu dalam kehidupan ini hanya akan terjadi dengan kun fayakun Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Karenanya bagi kita sebagai seorang mukmin, berikhtiar, berusaha dan berdoa adalah dua hal yang tidak mungkin terpisahkan dari kehidupan kita. Berusaha adalah kewajiban kita, sedangkan berdoa hak kita untuk memohon pada Allah, kiranya Allah berkenan untuk menyatakan kun fayakun terhadap apa yang kita usahakan. Karenanya saya yakin tidak ada seorang muslim yang dalam hidupnya tidak pernah tidak berdoa. Jangankan muslim muslimah yang saroleh seperti bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Amin, Mbak. Masa kurang tarik, amin. Biar untuk yakin. Yang tidak soleh juga kalau berdoanya rajin, Mbak. Kalau dia merasa pesimis kalau doanya akan dikabul oleh Allah karena tidak soleh, minimal dia akan meminta orang yang dia anggap soleh untuk mendoakan. Misalnya Pak Soleh lah gitu. Pak Soleh mendoakan gitu. Nah, berbicara tentang doa ini, saya pernah seorang menyatakan seperti ini. Pak katanya, mungkinkah Allah mengingkari janjinya? Saya sangat terkejut dengan pertanyaan itu. Dan spontan saya menyatakan pada yang bersangkutan, sebaiknya saya sarankan Anda segera bertaubat. Beliau pun lalu membaca istighfar. Lalu saya tanya, kenapa sampai terlintas dalam pemikiran seperti itu? Dia kemudian mengatakan, dalam satu ceramah saya pernah mendengar ada seorang ustadz menyampaikan firman Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian padaku, kata Allah, pasti saya akan kabulkan. Loh, saya sudah 7 tahun Pak berdoa, kok belum dikabul-kabul? Pada yang bersangkutan, kemudian saya ajak merenungkan Quran surat Al-Baqarah 186. Di mana di dalam ayat 186 Allah Subhanahu wa taala
kembali berjanjikan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kembali Allah berjanji, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan kabulkan setiap orang yang berdoa selama dia berdoa kepadaku, kata Allah. Tapi coba kita lihat kalimat sebelum janji Allah ini. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu sangat dekat. Artinya Allah hanya akan menjanjikan, akan mengabulkan doa jika yang bersangkutan itu dekat dengan Allah. Jadi tidak setiap orang yang berdoa itu pasti doanya dikabul. Yang Allah janjikan manakala yang bersangkutan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dekat dengan Allah lah ini diberi gelar di dalam awal ayat itu dengan ibad. Wa iza sa'alaka ibadi. Jadi kalau Bapak Ibu baca di dalam Al-Quran, ada dua istilah yang biasa dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut kata hamba. Ada abid, ada ibad. Abid itu kalau tulisan Arabnya ain ba ya dal. Artinya hamba. Namun hamba Allah secara umum, Pak. Apakah dia mukmin, apa dia kafir, apa dia taat beribadah, apakah dia ahli maksiat, ya semuanya hamba Allah. Karena semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi bagaimanapun orang kafir mengkufuri Allah sebagai Tuhannya, ya tetap saja Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan mereka. Nah itu istilahnya abid. Tapi kalau Allah ingin menyebut di dalam Al-Quran hamba-hambanya yang beriman, yang saroleh, yang sangat dicintai oleh Allah, seperti insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Nah, sekarang alhamdulillah sudah agak keras, amin ya Pak. Itu maka sebutannya adalah ibad. Jadi ibad ini adalah sebutan Allah bagi orang-orang yang beriman, yang soleh. Karena itu kalau kita baca di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Furqan 63 sampai dengan selesai, nanti boleh dibaca lagi di rumah. Ada hamba-hamba Allah yang begitu luar biasa solehnya, memenuhi sekian kriteria kesolehan. Mereka diberi gelar ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu diberi gelar ibadur rahman, bukan abidur rahman. Jadi kalau boleh saya gambarkan begini, Pak. Tadi abid itu hamba Allah secara umum ya. Itu antara abid dengan Allah itu ada jarak, Pak. Jauh. Jarak ini ditamsilkan oleh orang-orang tasawuf, orang-orang sufi itu dengan tangga dengan 10 anak tangganya. Kenapa 10 anak tangganya itu? Nanti kalau kita pelajari ilmu tasawuf itu, saya hanya mempelajari, saya bukan orang sufi, Pak. Itu mereka terpengaruh oleh pemikiran filsafat yang dibawa oleh Al-Farabi ke dalam dunia Islam dari pemikiran Aristoteles, Socrates. Kalau filsafat berbicara tingkat akal 1 sampai dengan akal 10. Nah, orang-orang sufi berbicara tingkat kebatinan. Nah, maka anak tangganya itu ada 10 itu. Tangga dengan anak tangganya yang 10 itu kemudian mereka juluki dengan thariqat. Pernah dengar istilah ini? Ya, mungkin karena orang kita agak berat mengucapkan itu thariqat, biasanya kita sebut tarekat. Tarekat artinya jalan. Jalan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk dia bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah dekat dengan Allah, menurut istilah mereka sudah sampai tingkat ma'rifat. Nah, mungkin pernah juga ya dengar istilah itu. Nah, di dunia tasawuf pun terjadi kesesatan. Ada yang bukan hanya saja dekat dengan Allah, malah merasa dia sudah menyatu dengan Allah. Nah, wahdaniyah.
Sehingga mereka pun kemudian mengatakan, Anallah, Allahu ana. Saya ini Allah dan Allah itu saya. Sehingga mereka sudah nggak pernah sholat lagi, nggak pernah sahur, nggak pernah melakukan ibadah apapun. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak beribadah, tidak sholat? Loh, saya sholat kepada siapa? Kepada Allah. Nah, Allah sudah menyatu dengan saya. Nah, itu sudah sesatlah mereka. Ulama-ulama fikih lebih suka memberikan istilah thariqat itu dengan syariat. Sama artinya jalannya. Nah, kalau sudah dekat dengan Allah, sudah mencapai hakikat. Al-Quran menyebutnya ibadah. Apa syariat tarekat itu? Taqdimul mujahadah wa mahwas sifatul mazmumah wa qat'il ala'i kullaha. Berusaha sungguh-sungguh untuk bisa berada di jalan yang diridai Allah. Tidak puas dengan hanya melakukan yang diwajibkan, tapi memperkaya diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Tidak puas hanya meninggalkan yang diharapkan, tapi dia tinggalkan juga hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semua yang Allah cintai dia lakukan. Semua yang Allah benci walaupun tidak sampai tingkat haram dia tinggalkan. Lalu dia mencoba menekan di dalam dirinya agar kecenderungan fujur, kecenderungan yang tidak baik itu tidak pernah muncul dari dalam dirinya. Yang muncul selalu kecenderungan takwa. Dan kalau itu tidak bisa didapatkan dalam satu lingkungan yang sudah jahiliyah misalnya, maka dia akan meninggalkan lingkungan itu agar tidak terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik, yang tidak bisa membuat dia berada dalam shiratal mustaqim. Nah, kalau dia sudah melakukan seperti itu, pasti dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan meridhoi dan memberkahi hidupnya, dan kalau dia berdoa pasti doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah mungkin kita bisa menyimpulkan kenapa banyak orang yang berdoa di tanah air sampai bertahun-tahun doanya tidak dikabul juga oleh Allah. Tapi begitu dia pergi ke tanah suci, entah berhaji atau berumrah, berdoa lagi di situ, kontan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang pernah mengalami hal ini, Pak. Salah satunya ya sahabat saya. 13 tahun dia berumah tangga, tidak dikenai keturunan. Semua dokter yang pernah dia konsultasikan istrinya di Indonesia, semua angkat tangan. Nah, ketika dia menyelesaikan studi akhirnya S3 di Chicago, nah, dia coba periksakan lagi istrinya di sana. Siapa tahu ada kabar yang bisa lebih menggembirakan itu. Ternyata dokter di sana lebih saklek lagi, Pak. Lalu menyatakan mustahil istrimu bisa memberikan keturunan. Secara medis tidak ada peluang itu sama sekali. Lalu dia mengatakan pada dokter tersebut, bagi Tuhan yang saya yakini, Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil. Ya mungkin kemahakuasaan Allah dibatasi oleh akal kita dengan menyatakan mustahil kepada Allah yang pemilik segala maha dan termasuk maha kuasa. Tapi dokter itu kemudian mengatakan, pasti Anda sudah berdoa kepada Tuhanmu selama 13 tahun ini. Mana buktinya? Nah, dia KO pada waktu itu, nggak bisa membuktikan itu. Karena kebetulan disertasinya itu tentang gerakan Ikhwanul Muslimin. Maka dia pun melakukan penelitian di pusat gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, Pak. Itulah awal perjumpaan saya dengan yang bersangkutan, karena waktu itu saya sedang sekolah di Mesir. Di musim haji dia pergi dengan istrinya ke Tanah Suci untuk berhaji. Kalau dari Kairo ke Jeddah itu kurang lebih 2 jam, Pak, pesawat. Pulang dari haji, kembali lagi ke Mesir untuk mengumpulkan bahan-bahan yang mau dibawanya ke Chicago. Ditanya oleh teman-teman, gimana kesan selama di Tanah Suci? Ya kira-kira samalah dengan jemaah yang lain. Tapi ada satu kesan yang tidak mungkin saya lupakan. Betapa puasnya saya dan istri menangis di depan multazam ketika kami berdua
berdoa, ya Allah, izinkan kami punya keturunan. Biarlah semua orang mengatakan mustahil, bagi Engkau tidak ada yang mustahil, ya Allah. Belum pulang ke Chicago, Pak. Istrinya mengeluh kurang sehat. Dikira ya mungkin capek saja karena baru pulang haji. Dibawa ke dokter, ya diobati oleh dokter. Dan dokter kemudian mengatakan, bersyukurlah pada Allah, istrimu hamil. Allahu Akbar. Hanya itu yang keluar dari kalimat dari mulut beliau. Lalu beliau mengatakan, saya segera ingin kembali ke Chicago. Kenapa? Saya akan temui dokter kafir itu. Saya akan bawa istri saya, silakan periksa. Saya buktikan sekarang bahwa Tuhan saya itu bukan hanya ada, tapi Dia Maha Kuasa. Setahu saya anaknya sekarang sudah 5. Bang. Karena itu jarak antara dia dengan anak-anaknya itu jauh karena sempat kosong 13 tahun. Ini kalau saya sebutkan nama yang bersangkutan, saya yakin semua mengenal karena salah seorang tokoh di Indonesia ini. Nah, ini yang sering kali menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa kok harus baru dikabulkan di Mekah? Sehingga tidak sedikit orang yang dengan gegabah menyimpulkan jangan-jangan Allah itu ada di Mekah. Oh, ini makin kacau lagi. Sebab Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ada di mana kita berada. Bahkan di Quran surat Qaf ayat 16 Allah menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, bisa dekat dengan seseorang lebih dekat daripada dia dengan urat lehernya sendiri. Urat leher ini tamsil dari nyawa, Pak. Karena disyariatkan pada kita untuk menikmati daging yang hewan yang Allah halalkan kita memakannya harus dengan menyembelih, dengan memutuskan urat leher. Karena inilah bagian yang paling cepat membuat proses kematian dari binatang itu. Jadi Allah menyatakan, saya bisa saja dekat dengan seseorang lebih dekat daripada dia dengan urat lehernya sendiri, dengan nyawanya sendiri. Tapi kenapa banyak orang merasakan dekat dengan Allah, terasa terbimbing selama itu dengan Allah, doa banyak dikabul ketika berada di tanah suci? Karena bukan karena Allah ada di tanah suci, Pak. Tapi karena orang yang pergi ke tanah suci itu pada umumnya, kebanyakannya, mungkin tidak semua, sudah berusaha mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sudah menempuh tarekat, kalau bahasa orang sufi, syariat menurut bahasa orang-orang ulama fikih. Ini pengalaman saya dalam membimbing para jemaah itu, haji maupun umrah. Saya lihat, ya Allah, luar biasa ya. Selama di Mekah, di Madinah, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dikejar. Bahkan saking semangatnya tapi tidak didukung oleh ilmu yang cukup, yang tidak sunnah pun dilakukan. Yang disunnahkan misalnya mencium Hajar Aswad. Ayo asal melihat batu rada aneh sedikit, cium. Nanti orang lain musab-musab apa, ikut musab-musab itu. Saya entah berapa kali selama di Tanah Suci pernah menegur jemaah kita, Pak. Yang saya ingat di Madinah, di Masjid Quba. Bapak Ibu mungkin yang sudah ke Tanah Suci masih ingat itu, di Masjid Quba itu di halamannya itu ada marmer, Pak. Saya mimbar gitu, tapi lebih bentuk kertas digulung gitu ya. Dari kejauhan saya lihat ada 2 orang, laki dan perempuan, yang sedang musab-musab itu marmer itu. Karena yang laki-laki pakai kopiah, nah mulai saya curiga, Pak. Ini jangan-jangan dari Indonesia nih. Ya karena mungkin juga dari Malaysia, Pak. Kayaknya saya samperin. Begitu saya samperin, saya baca di jasnya itu. Duh, merahkeun pisan. Di Bandung.
Lalu saya tanya, Pak, kernaon gitu. Ya lumayan lah Pak Haji, katanya ngalap-ngalap berkah. Berkah naon gitu. Cenah si Arab itu ke sarua tadi musab-musab dia. Ya Allah Pak, si Arab eta memang pegawai di masjid dia. Makanya musab-musab itu pakai lap itu. Hari Bapak sebelah jauh-jauh datang di Bandung dengan musab-musab dia digaji henteu. Ambil air wudhu Pak, kalau Bapak tidak punya wudhu, masuk ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, berzikir, berdoa, silakan pulang. Ini mungkin saya bilang karena di marmer itu ada tulisan Arab Pak. Nah, di kita itu banyak kalau melihat tulisan Arab tuh Quran Pak. Ini cerita si Kabayan itu kan. Ini cerita Pak. Waktu pulang dari Mekah, kata si Kabayan itu, gak ada harapan kita masuk surga. Aku naon Kabayan. Wah kalah kita oleh orang Mekah. Kenapa? Orang Mekah itu di jalan ngaji, di kantor ngaji, di pasar ngaji, di mana-mana ngaji. Mungkin karena dia dengar bahasa Arab jadi sangkanya ngaji gitu. Ini saya bilang saya kebetulan ngerti bahasa Arab Pak. Ini kalau saya terjemahkan itu yang di marmer ini. Di atas itu Bapak pasti tahulah itu Bismillahirrahmanirrahim. Di bawahnya kira-kira begini artinya Pak. Masjid Kuba ini kembali dipugar pada masa Raja Fahad pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ini batu prasasti Pak. Waktu masjid ini dipugar, nah ini kira-kira 10 tahun yang lalu kalau dia tahu ini batu prasastinya. Jadi kalau lihat 10 tahun itu mungkin sama batunya dengan yang Bapak injak sekarang ini. Kunonya tetap sekalian diletakkan. Sambil pergi dia mengatakan sugante naon. Tapi bagaimanapun saya tetap angkat topi, Pak. Semangatnya itu. Menangis karena tidak bisa ke masjid. Saya dapat laporan dari jemaah, Pak. Oke, katanya Pak Anu katanya dari tadi nangis terus ya. Di kamar berapa sebelah? Kamar sekian. Saya datangi, Pak. Ada apa-apa sebelah? Kenapa nangis terus? Tadi zuhur dan asar saya tidak ke masjid, tidak sholat di masjid. Kenapa saudara? Vertigo saya Pak. Lalu sekarang gimana? Ya Alhamdulillah karena sudah sehat. Karena saya sudah minum obat. Rupanya memang dia sering kena vertigo Pak. Jadi dia sudah bekal obat. Ya sudah, saya bilang siap-siap sekarang untuk sholat maghrib bisa. Terus kenapa nangis terus? Ya kan saya tidak ke masjid katanya. Allahu Akbar. Jujur tolong dijawab Pak. Pernah Bapak mendengar di sini Pak, ada orang yang menangis karena tidak bisa ke masjid? Terus terang kalau saya belum pernah dengar Pak. Malah yang pernah saya dengar itu ada yang nangis karena diajakin terus ke masjid Pak. Malah dendam lagi kepada yang ngajaknya itu. Nah si eta mau diasaing pang solener gitu Pak ini tuh. Apalagi kalau subuh udah dipukulin tiang listrik itu kesel gitu. Waktu sholat zuhur katakanlah jam 12:30, jam 1, jam 11 sudah ada di masjid. Selesai zuhur ajak pulang. Ayo ibu pulang, tanggung asar. Ibu belum makan siang. Kalau mau makan siang di Bandung, mumpung di sini kita beribadah. Nanti selesai asar, sudahlah kita tunggu sampai maghrib. Kalau pulang juga paling tidur, ngobrol. Mending mumpung di sini kita beribadah. Habis maghrib, tanggung isya sebentar lagi. Dari zuhur sampai isya di masjid. Kegiatannya baca Quran, zikir, terus saya tawaf. Selesai isya pulang, makan malam, ngobrol sebentar, matikan lampu. Kenapa? Takut kesiangan. Emang mau bangun jam berapa? Jam 12. 12:30 sudah ada lagi di masjid. Lalu subuh kira-kira jam 5-an gitu. 4 jam ngapain? Tawaf. Tawaf pernah saya hitung lagi rame-ramenya itu. Sejam lah selesai. Lalu 3 jam lagi tahajud.
Tahajud kalau setiap rakaatnya kuliah, kulhu, falak, binas, 15 menit paling. Terus 2 jam setengah lagi baca Quran. Habis baca Quran, zikir. Habis berzikir, berdoa. Habis berdoa, bengong aja melihat Ka'bah. Ditanya kunaon bengong? Beakeun doa. Itu kabeh doa geus minta itu. Can adaan keneh wae. Bingung, Pak. Biasanya kalau di Bandung atau di Padalarang atau di mana, itu kalau belum qomat, belum lari ke masjid, Pak. Kalau masih azan, masih tenang-tenang di rumah. Gitu. Nanti kalau sudah qomat, baru ke masjid. Gitu. Iya 5 jam di masjid, beakeun bahan. Nah, saya pernah juga menemukan jemaah itu pulang sholat zuhur, keringetan. Ditanya, kenapa keringetan? Semalam saya sudah siapkan uang realan untuk sedekah gitu. Jadi habis sholat zuhur saya cari fakir miskin. Lo dapat di Babul Malik katanya. Anak-anak Afrika ya. Dari dia ke Babul Malik itu 400 meter, Pak. Bolak-balik 800 meter panas-panasan ngejar-ngejar fakir miskin. Nah, kalau sudah seperti itu usaha seseorang mendekatkan diri pada Allah, Pak. Bagaimana mau tidak Allah dekat dengan dia? Bahkan ini ada pengalaman saya, Pak. Kalau nggak salah pulang sholat Jumat, waktu itu sudah panas-panasnya luar biasa di Mekah. Nah, saya lihat ada jemaah kita lagi bingung gitu kan. Kenapa, Pak? Sendal lengit. Bukan hilang, Pak. Saya bilang Bapak paling lupa naruh. Tapi sudah saya cari-cari nggak ketemu. Ya sudahlah. Ikhlaskan saja, Pak. Bapak tinggal di mana? Di belakang Hilton sana. Nah, gini Pak, saya bilang, ini udara sangat panas. Apalagi nanti kalau Bapak lewat jalan itu, aspal itu, wah itu panas luar biasa, Pak. Jadi saya bilang untuk sampai ke sana, Pak, Bapak bisa nyebrang. Di situ banyak kios. Bapak tinggal beli sendal jepit itu paling 5 real. Nah, untuk bisa ke sananya, coba Bapak pakai saja sendal-sendal yang ada di depan masjid ini. Banyak di halaman itu ya sendal numpuk, Pak. Gak tahu siapa pemiliknya itu. Pakai saja, saya bilang, sendal jepit itu. Nyebrang ke sana, beli, kembali lagi, kembalikan itu sendal itu. Wah, tidak bisa, Pak. Kenapa, Saudara? Ya berarti saya akan memakai barang milik orang lain tanpa izin. Iya, Pak. Tapi mau minta izin pada siapa, kita nggak tahu siapa pemiliknya. Lagi pula Bapak tidak bermaksud untuk mencuri, kan, Pak. Minjam nggak lebih dari, nggak akan 10 menit. Tinggal lari ke sana, beli, balik lagi. Oh, nggak bisa, Pak. Malah nasihatin saya, Pak. Nggak bisa, Pak, kata Pak Haji. Berarti saya dalam 10 menit itu telah mempergunakan hak orang lain tanpa izin. Haram, Pak. Allahu Akbar. Pak, ini kondisinya kan darurat, Pak. Oh enggak, saya masih bisa. Sudah, terserah. Sudah. Lalu apa yang Bapak melakukan? Saya mau lari katanya. Jadi dia pasang kuda-kuda Pak itu di depan halaman masjid itu. Nunggu sampai suasana enggak ramai gitu kan, enggak ada kendaraan yang lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Lari cepat dia. Untuk menghindari panas itu. Alhamdulillah sampai Pak dia di trotoar itu. Langsung berbaring Pak, jerit-jerit. Melepuh Pak kedua telapak kakinya. Saya melihatnya aja enggak tahan. Melepuh Pak. Wah, jerit-jerit luar biasa. Polisi langsung angkat telepon. Alhamdulillah ada ambulan yang dekat di sana, langsung datang bawa ke rumah sakit. Saking dia takut melakukan sesuatu yang tidak diridhai Allah SWT. Kalau sudah seperti itu, Pak, usaha seorang, jangankan yang wajib dan sunnah pun dikejar, jangankan yang haram, yang makruh pun ditinggal, bahkan sesuatu yang subhat, takut salah pun ditinggalkan itu. Walaupun saya merasa itu tidak tepat. Ya. Bagaimana seorang tidak akan dekat dengan Allah SWT? Di dalam sebuah diskusi Allah menyatakan hambaku mendekatkan dirinya 1 jengkal. Saya sudah 1 hasta, kata Allah. Hambaku mendekatkan dirinya 1 hasta, saya 1 depan. 1 depan kan gini ya.
Hambaku mendekatkan dirinya dengan berjalan kaki, saya dengan berlari, kata Allah. Semakin seseorang berusaha mendekatkan diri pada Allah, semakin Allah akan dekat dengan dia. Tapi sebaliknya, semakin kita menjauh dari Allah, semakin jauh Allah dari kita. Andai kata usaha untuk berjuang mendekatkan diri pada Allah itu kita lakukan di Bandung, di Padalarang, saya yakin Allah pasti dekat dengan kita. Tapi sayangnya itulah, begitu pulang ke Bandung, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar Kedul jeung hoream. Ayo Pak Haji, kita ke masjid. Kamu kan belum pernah ke Tanah Suci ya. Makanya kamu nggak ngerti, kata Ustadz saya waktu di Mekah. Sekali kita masuk Masjidil Haram, itu nilainya 100.000 kali. Jadi kamu pulang pergi masuk ke masjid manapun yang ada di Padalarang ini termasuk Al-Ukhwah 100.000 kali, itu sama dengan saya sekali waktu di Masjidil Haram. Padahal waktu di Masjidil Haram saya berapa kali masuk Masjidil Haram itu. So kalikan 100.000. Makanya saya agak tenang. Tapi ada ke masjid, maka masjid lah gitu. Saya nggak tahu ini apa haji mabrur atau haji kabur, Pak. Waktu di Mekah dia sampai keringetan ngejar-ngejar fakir miskin saking ingin bersedekah, Pak. Sampai di Bandung fakir miskin yang keringetan ngejar-ngejar dia, Pak. Udah dia lihat itu fakir miskin di perapatan gitu ya Allah, kesian betul, sudah cacat, kehujan-hujanan dan sebagainya. Sudah kepegang uang itu 20.000. Sebelum sampai perapatan istikharah dulu, mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan. Ini sudah dekat Lebaran, kebutuhan anak-anak masih banyak dan sebagainya. Akhirnya begitu sampai perapatan memutuskan dan menetapkan. Persabanlah ikrar lah itu. Jadi bagaimana kita akan pernah dekat dengan Allah kalau kita tidak pernah berjuang mendekatkan diri pada Allah? Bagaimana doa akan dikabul oleh Allah kalau kita sendiri? Makanya di dalam sebuah hadis, ini mungkin banyak kesalahan kita ya kalau kita baca dalam hadis. Rasulullah menyatakan Allah akan mengabulkan kebutuhan seorang yang banyak berzikir ketimbang yang banyak berdoa. Konsepnya harus kita rubah, Pak. Kita kadang-kadang kalau berzikir itu sudah dibatasi 33, itu pun dengan kecepatan tinggi lagi. Subhanallah. Pas giliran berdoa, wah segala diminta itu. Konsepnya keliru kalau gitu, Pak. Harusnya kita memperbanyak ibadah, Pak. Kalau kita sudah berbanyak beribadah pada Allah, kita sudah dekat dengan Allah, masa Allah tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh kita? Kira-kira Allah tahu nggak nanti zuhur nanti kita akan berdoa apa? Tahu nggak? Allah Maha tahu, Pak. Jangan-jangan kalau kita sudah dekat dengan Allah, belum lagi kita berdoa, Allah sudah penuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi tetap kita harus berdoa ya Pak ya. Karena itu bagian dari usaha kita. Jangan sampai begini, kan Allah Maha tahu. Makanya lalu dia berdoa, ya Allah, tolong kabulkan segala keinginan saya sebagaimana yang Kau ketahui. Amin gitu. Nah itu salah lagi nanti Pak. Jadi kita harus berdoa. Itu bagian dari usaha kita untuk memohon kepada Allah. Tapi jangan pernah kita berpikir bahwa Allah tidak akan pernah tahu apa kebutuhan kita sebelum kita berdoa. Allah Maha tahu. Nah, itu ya. Jadi perbanyaklah kita beribadah. Karena itu di dalam hadis, ini banyak di dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, termasuk di hadis Tirmizi. Gitu. Rasulullah SAW menyatakan ada 3 kelompok manusia yang jika mereka berdoa, Allah tidak mungkin menolak doa mereka. Artinya pasti dikabul. Nah kalau kita lihat ketiga kelompok ini semuanya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya tetap kedekatan manusia dengan Allah. Yang pertama, as-shaim hatta yaftur. Orang yang saum sampai dia berbuka. Nah, itu kenapa saya punya alasan ingin menyampaikan tema ini, Pak. Mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, sedang saum.
Salah satu kelompok manusia yang doanya tidak mungkin saya tolak, kata Allah, orang yang saum sampai dengan dia berbuka. Para ulama terbagi dua. Sebagian ulama berpandangan yang dimaksud dengan hadis ini orang saum sampai dia berbuka, artinya saum selama di bulan Ramadan sampai dia berbuka tanggal 1 Syawal. Jadi selama bulan Ramadan itu berbanyaklah kita berdoa, mau pagi, siang, mau malam, dan seterusnya. Sebagian ulama berpendapat as-shaim itu isim fa'il, Pak, kalau dalam bahasa Arab, pelaku, subjek. Jadi as-shaim itu orang yang sedang melaksanakan saum sampai dia berbuka maghrib. Gitu. Saya kalau ditanya mana dari dua pendapat ini yang benar, ya wallahu alam. Tapi kalau saya cenderung pada pendapat yang kedua, Pak. Kenapa? Orang yang sedang saum tentu dia akan dekat dengan Allah kalau saumnya benar. Kenapa? Pada saat dia sedang saum itu dia sedang menahan diri dari beberapa yang halal. Makan, minum, melakukan hubungan suami istri. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita kan saum dari yang halal. Kalau yang haram, kita harus saum seumur hidup itu. Jangan pernah dalam hidup kita sampai kita memakan hak milik orang lain yang haram. Bagaimana caranya supaya kita bisa saum seumur hidup, menahan diri saum itu dari memakan hak milik orang lain yang haram? Dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan setiap tahun itu kita bisa saum dari yang halal. Logikanya kalau selama 1 bulan Ramadan kita mampu saum dari yang halal, masa 11 bulan kemudian kita tidak mampu saum dari yang haram? Maka orang yang sedang saum itu pasti sangat dekat dengan Allah kalau benar saumnya. Tapi kebanyakan, kata Rasulullah SAW, kebanyakan orang yang saum itu hanya sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Kenapa? Betul dia tidak makan, tidak minum. Padahal makanan minuman yang di rumah itu milik dia sendiri yang halal. Istri yang di rumah itu istri dia sendiri yang halal. Tapi sepanjang hari Ramadan, mata dia tidak saum melihat yang Allah haramkan. Mata dia untuk melihatnya. Lidah dia tidak saum dari mengucapkan kalimat yang Allah tidak izinkan. Lidah dia mengucapkannya. Telinga dia tidak saum. Tangan dia tidak saum dari meraba, memegang, menyentuh, mengambil, memberi, menandatangani surat-surat yang bukan hak tangan dia untuk menandatanganinya. Kaki tidak saum dari melangkah ke jalan yang Allah tidak ridhoi, ke jalan maksiat misalnya. Lalu apa artinya dia saum dari yang halal? Kalau dia sendiri tidak saum dari yang haram. Jadi kalau betul-betul dia saum benar-benar dia tidak bersentuhan dengan sesuatu yang haram atau diharamkan Allah Subhanahu wa taala, pasti orang itu sangat dekat pada Allah. Maka pasti doanya itu akan dikabul oleh Allah. Saya melihat kebanyakan kita konsentrasi dalam berdoa itu lebih banyak di malam hari kan Pak. Ibadah di malam hari. Ya itu teruskan Pak. Tapi jangan lupa Pak, di saat kita saum itu perbanyaklah kita berdoa Pak. Kapan waktunya? Kita kan sibuk bekerja dan sebagainya. Ya di tengah kesibukan itu, alhamdulillah Allah tidak mensyaratkan untuk berdoa itu harus dalam keadaan berwudu, harus menghadap kiblat, kan tidak disyaratkan itu. Walaupun tentu lebih baik kalau kita dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, tapi tidak menjadi syarat. Kita berhenti ada stopan misalnya, macet dan sebagainya, teringat orang tua kita, segera doakan ya Allah. Kita ingat ini ya Allah, beringat apa? Berdoa. Jangankan doa yang keluar dari mulut seorang yang sedang saum, kata Allah dalam hadis qudsi, bau mulutnya saja kata Allah saya hargai. Kan itu hadis qudsinya. Bau mulut orang yang sedang saum itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu penghargaan Allah Pak di sisi Allah. Kalau di sisi manusia itu lain Pak. Ini sehingga banyak orang yang bulan Ramadan itu tidak mau sikat gigi Pak. Dengan alasan bahwa semakin bau
itu semakin wangi, Pak. Ini sudah keliru lagi, Pak. Itu kan penghargaan Allah, Pak. Apalagi kalau sahurnya itu makan pete, terus makan jengkol, lalu kemudian pagi hari berangkat ke kantor tanpa sikat gigi, gitu. Lalu sampai di kantor disebar-sebarkan, nih minyak kasturi naon, atau minyak jengkol, minyak pete. Gitu. Penghargaan dari Allah. Ada juga yang tidak mau sikat gigi, pakai odol, terus pakai naon, ya sikat gigi aja. Sepuguh, Pak. Kenapa tidak pakai odol? Kan terasa katanya manis-manis sepetnya itu, odol itu. Sehingga sering kali di bulan Ramadan orang bertanya pada saya, batal tidak kalau kita sikat gigi pakai odol? Oh, saya bilang batal itu. Batal kalau niatnya itu memang ingin makan odol. Ya, odol tuh habis setengah tubuh di dahar gitu, pakai naparnya. Lu kan niat kita ingin sikat gigi, Pak. Setelah itu kumur-kumur buang, selesai, Pak. Bahwa terasa selama masih di lidah nggak ditelan, itu boleh. Seperti ibu-ibu, daripada nanti orang buka puasa pada nyengir karena keasinan, coba saja itu. Tapi jangan terus ditelan. Ayo dicoba dari kali 5 sendok gitu. Dicoba, kalau kurang asin tambah asin, kalau ini gimana di atas itu boleh. Jadi marilah kita manfaatkan, Pak, ya, sisa-sisa Ramadan yang ya Allah, kok tahun ini rasanya cepat sekali. Biasanya terasa cepat tuh kalau 15 ke sana ini. Ini tahu-tahu sudah 10 hari terakhir, sekarang tinggal 2 hari lagi, Pak. Ya Allah, ya. Manfaatkan, Pak. Siapa tahu doa kita dimakbul oleh Allah. Yang kedua, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah, imamun adil. Pemimpin yang adil. Kenapa? Pemimpin yang adil itu pasti dekat dengan Allah, Pak. Kenapa? Sekarang saya beri ilustrasi gitu. Anda membuang duri dari jalan, kata Rasulullah, karena Allah, demi agar jangan sampai duri itu mencelakakan orang lain. Paling 1 orang lah kalaupun ada yang celaka oleh duri itu, ya. Karena kacugak. Kacugak itu apa bahasa Indonesianya, Pak? Saya sudah dari dulu itu ya ngajar jadi bahasa Indonesia kacugak itu. Belum ketemu, Pak. Tertusuk, beda, Pak. Orang itu mati tertusuk pisau. Orang itu mati karena kacugak pisau. Beda, Pak. Bahasa Indonesianya saya kira tercugak gitu. Tercugak gitu. Keringetan enggak, Pak? Buang duri ke duri kan sebesar ini, Pak. Kalau sebesar paha itu bukan duri. Itu sudah ibadah, kata Allah. Bahkan su'batun min su'batil iman, kata Rasulullah. Salah satu bukti dari keimanan seseorang pada Allah, menolong sesama itu. Paling tidak agar jangan sampai ada yang tercugak gitu tadi. Kalau membuang duri dari jalan saja sudah ibadah, bagaimana ibadah seorang pemimpin yang adil, Pak? Berhasil dia membuang duri-duri kehidupan masyarakat yang dipimpinnya, duri ekonomi, duri sosial, duri politik, duri segala macam, sehingga rakyat yang dipimpinnya itu hidup sejahtera, bahagia, lahir batin, dunia akhirat. Berapa ibadah dia per hari, Pak? Kalau di tingkat Jawa Barat, berarti dia beribadah kepada Allah lewat baktinya kepada kurang lebih 10 juta rakyat yang dipimpinnya. Kalau di tingkat nasional, setiap hari dia beribadah kepada Allah lewat baktinya pada 280 juta rakyat. Sehari berapa ibadahnya, Pak? Jadi pantas kalau dalam hadis yang lain Allah menjanjikan pemimpin yang adil itu orang pertama dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Makanya pesan saya, Pak, kalau nanti besok lusa Bapak ketemu pemimpin yang adil, jangan minta apa-apa. Minta didoakan, tolong doakan saya masuk surga. Dan kalau nanti Bapak ketemu pemimpin yang adil itu, tolong saya diberitahu, Pak. Karena saya juga ingin minta didoakan. Karena selama ini saya mencari belum ketemu, Pak. Belum ketemu pemimpin yang adil itu. Adil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu
Saya terus terang belum ketemu kalau itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doaul mazlum. Doa orang yang teraniaya. Kenapa? Allah itu sangat benci, sangat murka kepada orang yang berbuat zalim. Kenapa? Yang berhak berbuat zalim itu cuma Allah sebenarnya, Pak. Allah pemilik seluruh alam semesta ini dengan segala isinya. Dia yang menciptakannya. Maka Allah bebas mau berbuat apa saja, Pak. Ya kan? Tapi Allah malah bersumpah dalam hadis qudsi, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Saya haramkan kezaliman itu pada diri saya. Saya sebenarnya yang berhak berbuat zalim itu. Tapi saya haramkan diri saya untuk berbuat zalim. Kalau Allah saja mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim, betapa murkanya Allah kalau ada manusia makhluk ciptaannya malah berbuat zalim. Ini kalau tadi Rasulullah mengatakan pemimpin yang adil itu orang pertama dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Sebaliknya dalam hadis riwayat Dulaimi, dari 6 kelompok umatku yang akan masuk neraka tanpa hisab, yang paling pertama adalah al-umara bil jur, para pemimpin karena kezalimannya. Bayangkan oleh Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang wanita dalam hadis sahih Bukhari masuk neraka karena menzalimi seekor kucing. Menzalimi ya, artinya si kucing itu gak punya salah apa-apa. Lalu disiksanya oleh wanita itu. Entah kenapa dia sebel pisan ke kucing itu. Disiksanya, setelah disiksa dikurungnya. Lalu tidak diberinya minum dan makan sampai matinya kucing itu. Masuk neraka karena menzalimi seekor kucing. Bagaimana dengan menzalimi seekor manusia? Bagaimana kalau yang dizalimi itu bukan seorang manusia, 280 juta rakyat? Lalu mau masuk surga dari pintu yang mana, Pak? Bahaya itu ya. Karena itu pesan saya pada diri saya, Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pesan kita untuk kita semua, Pak ya. Hati-hati kita dalam berucap, bersikap, bertindak, mengeluarkan kebijakan, keputusan. Jangan sampai ucapan, perbuatan, tindakan, kebijakan, keputusan kita berakibat orang lain terzalimi. Kita menjadi orang yang dimurkai, orang yang dizalimi itu oleh kita menjadi orang yang dekat dengan Allah. Allah itu dekat dengan orang yang terzalimi, Pak. Walaupun orang yang terzalimi itu tersoleh-soleh teuing, Pak. Tapi Allah jadi dekat karena membela orang yang terzalimi. Apalagi kalau dia soleh. Lalu bangun dia tahajud gitu kan tengah malam. Lalu dia selesai tahajud mengeluh pada Allah, ya Allah sakit rasanya. Kok tega-teganya orang itu menzalimi saya? Apa salah saya? Karena dia soleh maka doanya juga bagus, Pak. Doanya, ya Allah, apakah sebaiknya orang ini diberi pelajaran sedikit Allah biar sadar gitu ya. Nah kira-kira kata Allah, siap, kurang sikat sekalian gitu. Itu bahaya, Pak. Saya kalau melihat ada orang sedang di puncak kejayaannya itu, lalu kemudian jatuh, terhina, saya yakin di balik kejatuhannya itu pasti ada doa dari orang-orang yang terzalimi. Karena itu jangan pernah kita sepelekan doa fakir miskin, Pak. Bapak ngasih sedekah pada fakir miskin, tiba-tiba fakir miskin itu berdoa, semoga Bapak diselamatkan di perjalanan, disehatkan, dimurahkan rezeki oleh Allah. Segera aminkan, Pak. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah. Kadang-kadang ada orang yang menyepelekan, alah orang itu seharian di perapatan, kapan pernah sholat dia. Harusnya kita juga berpikir siapa yang mendakwahi dia untuk dia menjadi orang yang benar-benar taat beribadah pada Allah. Jangan-jangan dalam hidupnya yang ada dalam benaknya itu bagaimana bisa memperoleh sesuap makan untuk dia dan anaknya. Lagi pula apa beratnya kita untuk sekedar mengaminkan. Kata Rasulullah SAW,
Mintalah doa dari siapa saja. Fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Sebab kamu tidak tahu dari mulut siapa nanti doa itu akan dikabul. Pasti dari mulut orangnya soleh atau mulut orang teraniaya tadi. Jangan-jangan fakir miskin itu termasuk orang yang teraniaya di negeri ini, Pak. Selama dia muslim, aminkan saja, Pak. Apa susahnya? Ada pengalaman, masih bisa 5 menit ya, 5 menit lagi waktu saya. Saya dulu sering diundang ceramah kalau Ramadan itu oleh Pak almarhum Pak Arifin Panigoro. Nah, biasanya beliau selenggarakan di rumahnya yang segede itu. Itu diundanglah kadang-kadang para pejabat. Makanya dia selenggarakan biasanya malam Ahad, Pak. Dan mereka pada bisa datang. Jadi selesai saya berceramah, juga memimpin tarawih dan sebagainya, saya berniat pulang. Tiba-tiba teman saya tinggal di Bandung, tapi usahanya di Jakarta, pengusaha yang sangat sukses menurut saya. Dia dengar saya di Jakarta, dia telepon lagi di Jakarta, ya rencana ya pulang ke Bandung, bawa kendaraan tidak sudah. Kalau gitu sama-sama dengan saya aja. Bagus, saya bilang. Sedang saya nunggu kendaraan yang bersangkutan di seberang, dibawa oleh sopirnya. Kita di depan hotel itu lagi ngobrol berdua, Pak. Tiba-tiba muncul fakir miskin. Bagi saya tiba-tiba karena dia datang dari belakang saya. Kira-kira waktu itu jam 10:30 malam. Nah, teman saya ini, Pak, seorang yang menurut ukuran saya soleh, Pak. Dan kalau usahanya sedang luar biasa ini, dia tuh gak segan-segan menolong siapapun, Pak. Apalagi teman-temannya itu datang rumah, dia bantu, ya minta bantuan. Atau tukang-tukang dagang di sekalian rumahnya, dia kasih modal, segala. Luar biasa solehnya. Dan dia punya prinsip, kalau ada fakir miskin, apa yang terpegang di sakunya dia berikan. Bukan yang di dompet ya, Pak ya, yang di saku. Jadi ya sisa-sisa misalnya kembalian dia kasihkan. Maka dia yang bereaksi duluan, Pak. Nah, itu lebih bagus, Pak, karena dia mesti besar kalau dia, Pak. Akhirnya dia kasihkan. Saya lihat itu selembar 20.000, Pak. Itu tahun berapa kejadian ini, Pak? 20.000 waktu itu besar, Pak. Nah, sekarang aja masih lumayan besar itu ya. Apalagi dulu, Pak. Maka fakir miskin itu begitu melihat 20.000, kelihatannya dia doanya bakal panjang, Pak itu. Nah, di antaranya dia sudah mulai berdoa mudah-mudahan selamat di perjalanan, dimurahkan rezeki. Nah, inilah namanya kita manusia, Pak. Ada saja khilafnya dia. Tiba-tiba teman saya ini entah merasa terganggu karena kita sedang ngobrol gitu kan. Entah apa gitu. Tiba-tiba dia mengatakan, sudah, cukup katanya doanya. Kalau kamu mau berdoa, dia bilang pada fakir miskin, mintalah kamu berdoa kepada Allah dimurahkan rezeki. Supaya kamu gak terus meminta-minta. Kalau saya kan sudah dimurahkan rezeki oleh Allah. Makanya saya bisa memberi. Fakir miskin disuruh berhenti, ya berhenti kan, Pak. Terima kasih, pergi dia. Begitu dia pergi, saya bilang, kenapa Anda lakukan itu? Sangat mungkin doa fakir miskin itu untuk dirinya minta dimurahkan rezeki, Allah tidak kabulkan. Saking sayangnya Allah pada dia. Lebih baik miskinlah kamu, kata Allah misalnya gitu. Lumayan udah soleh seperti. Karena Al-Quran memberi contoh. Qarun di zaman Nabi Musa, Sa'labah di zaman Rasulullah SAW, yang pada waktu miskinnya itu solehnya luar biasa. Ngotot pada Allah minta kaya, diberi oleh Allah, akhirnya jadi kufur, akhirnya dilaknatkan oleh Allah SWT. Tapi doa mungkin dia untuk Anda malah dikabul oleh Allah. Itu pertama saya bilang. Yang kedua, saya dari tadi memperhatikan fakir miskin ini. Saya bilang, fakir miskin dari mana jam 10:30 malam ini? Apa enggak mungkin saya bilang Allah mengutus seorang malaikat lalu berwujud manusia untuk menguji kita berdua? Nah, kalau dia malaikat itu sudah berwujud manusia, seperti yang disaksikan oleh Umar bin Khattab dan para sahabat, ketika malaikat Jibril itu berwujud manusia, bingung Umar itu dan para sahabat. Kok ini ada seorang yang kita nggak kenal tiba-tiba duduk di depan Rasulullah SAW,
lalu menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah, tangannya ditaruh di paha Rasulullah, lalu bertanya, mahwal iman? Jawab oleh Rasulullah, mahwal Islam? Jawab. Setiap Rasulullah menjawab, dia membenarkan jawaban itu. Loh, siapa ini orang ini? Kok berani-beraninya bertanya lalu membenarkan jawaban Rasul? Artinya dia sedang menguji Rasul. Begitu pria itu pergi, Rasul bertanya, kalian tahu nggak siapa saya? Nah, dari tadi kami bingung, kata Umar. Malaikat Jibril dia sedang menguji. Berarti Malaikat Jibril ketika berwujud manusia persis manusia. Makanya Umar bin Khattab itu bingung kan. Nah, mungkin saja saya bilang Ramadan ini Allah mengutus malaikat untuk menguji kita berdua. Lantas Anda teruji. Lalu si malaikat itu berdoa. Lalu Allah, kamu hentikan. Andai kata itu malaikat, sudah nggak ada IU lagi Pak. Waktu itu teman saya langsung lari Pak, dikejar itu pakai mesin itu. Mungkin mau minta maaf Pak. Saya ditinggalin sendiri Pak. Pulang-pulang dia sudah keringetan Pak. Karena lari-lari. Betul perhatian katanya. Malaikat itu. Kenapa? Udah nggak ada katanya. Udah sepi waktu itu Pak. Ya saya bilang mungkin sudah masuk ke gang. Sudah saya cari di gang-gang itu nggak ada orang itu Pak. Wah jangan-jangan benar malaikat katanya itu. Ya sudahlah saya bilang, mau malaikat mau manusia biasa, Anda salah, segera istighfarlah. Sudah dari tadi saya istighfar katanya. Ya sudah kita pulang. Terus selamat dari Jakarta ke Bandung itu kurang lebih 3 jam kan Pak. Ngobrol kita kemana-mana, balik lagi. Kumahanya ternyata malaikatnya. Ya sudahlah saya bilang, kan Anda sudah istighfar. Ya istighfar saya belum tentu diterima oleh Allah, tapi doa malaikat ya itu. Saya tidak dalam posisi mau menyimpulkan Pak ya. Saya takut kesimpulan saya salah. Ya. Hanya beberapa bulan Pak dari peristiwa itu, usaha teman saya ini hancur itu. Hancur Pak. Kan nggak pernah bisa dia bangkit lagi seperti itu. Hancur. Saya tidak menyimpulkan apakah itu semua karena peristiwa itu Pak ya. Ya, tapi saya hanya cerita ada pengalaman seperti itu dan sebagainya. Dan saya teringat dengan hadis Rasulullah SAW tadi itu ya, mintalah doa dari siapa saja. Fa innaka la tadri min ayyi fahin yubas. Sebab kamu tidak tahu dari mulut siapa nanti doa itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti dari mulut orang soleh. Nah orang soleh itu yang mana Pak? Yang mana yang kita sebut orang soleh itu? Sangat mungkin yang kita anggap soleh itu tidak soleh menurut Allah. Sangat mungkin orang yang kita anggap tidak soleh itu malah soleh menurut Allah kan itu. Karena kesolehan itu sebenarnya murni ada di dalam hati. Karena yang terlahirkan dalam ucapan dan perbuatan belum tentu sepenuhnya menggambarkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita sekali lagi manfaatkan sisa Ramadan yang tinggal 2 hari ini untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah peserta itikafnya cukup banyak itu ya. Mudah-mudahan masih ada 1 malam lagi mungkin untuk kita beritikaf itu ya. Di malam 30 itu ya. Karena kita sebenarnya tidak pernah tahu Pak. Lailatul Qadar itu jatuh pada hari keberapa. Memang Rasul mengatakan di 10 kemungkinan di 10 hari terakhir. Lalu nanti hadis mengatakan kemungkinan di 10 hari terakhirnya itu di malam-malam ganjil. Kemungkinan di malam 27. Tapi semuanya itu kemungkinan Pak. Bisa saja mungkin di pertengahan atau di 10 hari awal. Itu kita nggak tahu. Semuanya hanya kemungkinan kata Rasulullah. Kenapa sih Allah tidak nyatakan saja? Malam Lailatul Qadar misalnya jatuh malam ke-20 misalnya gitu. Kenapa nggak dinyatakan saja? Karena Allah hafal sifat kita Pak. Allah yang menciptakan kita hafal betul sifat kita Pak. Andai kata Allah nyatakan malam ke-20 Lailatul Qadar, insya Allah sampai malam 1 sampai malam 19 masjid kosong semua Pak. Malam 20 baru penuh sampai keluar di sana itu. Malam 21 ke sana kosong deh Pak. Nggak menang 10 1000 bulan atau kan cukup itu kan itu.
Apa Allah mah itu dengan sifat kita manusia, Pak. Makanya dirahasiakan seperti itu sehingga kita akan mengejar Lailatul Qadar itu tiap malam lah seperti itu ya. Mari kita manfaatkan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, menjadi ibadah Allah. Mudah-mudahan doa-doa yang kita mohonkan pada Allah, jika itu maslahat untuk dunia dan akhirat kita, pasti Allah kabulkan. Mudah-mudahan. Jadi jangan sampai nanti kalau kita berdoa lalu Allah belum kabulkan, oh berarti saya belum soleh. Belum tentu, Pak. Mungkin Bapak dan Ibu sudah soleh, tapi Bapaklah dan Ibu yang bisa menilainya. Tapi kenapa doa tidak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan, sudah dikabulkan oleh Allah dengan tidak dipenuhi apa yang dia inginkan. Kenapa? Kalau dipenuhi malah dia akan celaka. Silakan nanti baca Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insanu bisarri du'a bil khair. Terkadang manusia berdoa sesuatu yang kata Allah jika saya kabulkan celaka dia. Kenapa? Doa bil khair, dia mengira yang dia minta itu baik. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik, tapi yang baik menurut Allah itu pasti baik untuk dunia akhirat kita. Semoga Allah memberkahi dan meridhai kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.